Dari sekian banyak ragam kuliner berbumbu kacang, ketoprak tentu menjadi salah satu yang paling populer. Sekilas tampilannya mirip gado-gado, ketoprak memiliki sensasi racikan dan isian yang berbeda. Uniknya, nama ketoprak merujuk pada akronim dari nama isiannya, ketupat dan toge yang digeprak. Geprak merujuk pada gaya mengulek langsung pada piring, sementara ketupat, toge, dan tahu merupakan isian utamanya. Selain nikmat, harganya yang terbilang murah meriah membuat ketoprak menjadi incaran banyak kalangan. Tapi, apa sebenarnya keistimewaan ketoprak sehingga menjadi favorit banyak orang? Iya sih saya suka masih karena ada toge sama mie itu saya suka sih Mas. Iya sama bumbu kacangnya. Ya, bumbu kacang dan bawang putihnya. Itu yang biasanya memang banyak banget menjadi ciri khas sendiri dari ketoprak. Jika merujuk beberapa versi, ketoprak sendiri banyak disebut berasal dari Cirebon. Hal tersebut seringkali kita lihat dari beberapa gerobak yang memasang identitas Cirebon pada namanya. Salah satunya Agus. Berjualan di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, pria Paruhbaya ini mengaku tak pernah merubah resep sekaligus cara meracik ketoprak. Hal paling awal tentu menyiapkan bihun, toge, dan menggoreng tahu setengah matang saja. Bahkan, Agus selalu meracik bumbu kacang ketoprak satu persatu sesuai dengan pesanan. Itu rata-rata ketoprak emang rata-rata pakainya ya piring. Kalau bukan piring bukan ketoprak. Kan keunikannya di situ. Iya. Ya, dari mulai mengulek cabai, bawang putih, gula merah, semua dilakukan di piring sambil terus-menerus diputar. Hal ini karena tekstur piring keramik yang licin membuat bumbu cenderung tidak bisa terpaku di satu titik. Bahkan salah satu versi juga menyebut nama ketoprak merujuk pada tergelincirnya piring sajian. Jatuhnya piring tersebut berbunyi ketoprak sehingga sering dikaitkan dengan penamaan yang melekat sampai sekarang. Setelah itu, gilingan kacang tanah ditambahkan dan diulek sampai merata. Tak lupa kecap manis dituang sebagai penyeimbang rasa bawang dan cabai yang dominan. Untuk sensasi segar sekaligus mengencarkan bumbu, ditambahkan air asam jawa sekaligus air matang biasa. Setelah bumbu siap, ketupat, tahu, toge, dan bihun dimasukkan untuk kemudian diaduk. Tak lupa potongan timun ditambahkan sebagai penambah rasa segar. Kalau masalah rasa sama aja, cuman berbedanya karena ada timunnya, ada bawang gorengnya, jadi ya tahu sendiri lah di lidah kan beda. Tapi kalau masalah bumbu sih sama katanya. Meski banyak yang mengamini bahwa ini adalah cara penyajian ketoprak pada umumnya, tapi ada sebagian warung ketoprak yang punya teknik berbeda. Salah satunya adalah ketoprak Ciragil yang berlokasi di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Menjadi salah satu pionir ketoprak di Jakarta sejak tahun 60-an, perbedaan mencolok dari ketoprak Ciragil tentu dari isian karbohidratnya. Jika rata-rata penjual ketoprak Cirebon memakai ketupat, di sini menggunakan lontong sebagai bahan utama. Meski sama-sama berbahan dasar beras, lontong memang lebih mudah untuk dibuat ketimbang ketupat. Tak hanya itu saja, alih-alih menggunakan piring untuk menyiapkan bumbu, ketoprak Ciragil memilih untuk memakai kuah siram sebagai cara penyajiannya. Sama dengan ketoprak Cirebon, bumbu seperti bawang putih dan gula Jawa diulek dalam cobek besar. Baru setelah itu, kacang yang telah digiling ditambahkan dalam porsi besar. Menguleknya pun sebenarnya tidak membutuhkan tenaga besar. Yang penting aroma bawang dan gula bisa tercampur bersama kacangnya. Pasalnya bumbu kacang ketoprak justru lebih mengutamakan tekstur kasar yang masih tersisa agar menimbulkan sensasi renyah ketika dikunyah. Kata-kata pelanggan itu dari bumbunya yang beda. Kata mereka itu bumbunya itu dicampur dengan kacang mede, padahal enggak. Cuma kita pakai kacangnya yang kacang yang pilihan. Sedangkan untuk melarutkan bumbu kacang saat diulek, Ardi mengaku tidak mau menggunakan air asam jawa. Sayangnya ketika ditanyakan,
Ardi menyebut air ini justru menjadi salah satu rahasia ketoprak Ciragil. Iya, ya, ada yang pakai air asam, ada yang itu. Kalau sini enggak. Oh, berarti air itu tuh racikan ya? Racikan. Terakhir, tinggal masukkan potongan lontong dan bahan pelengkapnya. Ada bihun dan toge rebus, tahu goreng, kecap manis, dan kerupuk. Dan yang membuat semakin istimewa, ketoprak ini menawarkan aneka topping telur, yaitu telur dadar, telur ceplok, telur rebus, dan telur asin. Ardi menyebut ketoprak racikannya ini adalah versi ketoprak Jakarta yang sedikit berbeda dengan ketoprak Cirebonan. Kalau dulu yang ramai kan pakainya telur rebus, tapi kalau sekarang yang ramai telur dadar. Telur dadar dikasih Karena ya variasi ya aja itu. Konsumennya biar milih, ingin coba ini. Nanti kalau datang lagi, ganti yang telur ini gimana kayak gitu. Setelah mendapatkan banyak referensi bumbu, tim dan Chef Ragil pun menyiapkan berbagai bahan utama, sekaligus akan mencoba membuat ketoprak ala rumahan. Sepakat dengan pendapat para penjual bahwa kuah kacang adalah kunci lezatnya ketoprak, Chef Ragil menyebut ada beberapa alternatif tambahan agar rasa ketoprak lebih legit. Dari kacang mede sangrai sampai menggoreng kacang tanah bersama daun jeruk. Rasanya sebenarnya kacang mede itu untuk memperkaya lemak yang ada di kacang tanah. Jadi kalau kita makan bumbu kacang yang dengan kacang mede itu rasanya lebih kuat, lebih lama di mulut, lebih penuh lah istilahnya gitu. Kalau cuma kacang tanah aja rasanya tuh lebih light, lebih enteng. Karena memang sifat lemaknya yang memang berbeda antara kacang tanah dan kacang mede. Tapi kalau dari segi gurihnya, nah ini lebih gurih kacang tanah. Nah itu yang jadi harus dikombin. Nah cuman emang kalau buat bikin lebih sedap, itu adalah dengan menggunakan daun jeruk yang digoreng. Bumbu kacang giling ditambahkan irisan gula aren, garam, penyedap rasa, dan satu bumbu wajib yang harus ada, yaitu bawang putih mentah. Karena menurut Chef Ragil, rasa dan aroma khas menyengat dari bawang putih mentah inilah yang akan menjadi penguat dan penyeimbang rasa ketika bercampur dengan gurihnya kacang. Semua bumbu-bumbu ini diulek ringan saja, asal tercampur merata. Tak ketinggalan juga campuran air dan perasan jeruk limau sebagai pelarut sekaligus penambah kesegaran rasanya. Sebenarnya sih kalau dari segi rasa sebenarnya lebih berbeda-beda antara yang kalau yang misalnya di piring ya. Tapi kalau misalnya yang dibikin di cobek besar itu biasanya rasanya jauh lebih sama. Tetapi kalau misalnya belum ramai biasanya memang akan lebih efisien yang nguleknya di piring gitu. Dan piringnya juga harus yang kuat tahan dengan ulekan, dan ulekannya biasanya ulekan kayu bukan ulekan batu. Setelah kuah kacangnya jadi, tinggal masukkan bahan-bahan tambahan lain seperti bihun dan toge rebus, tahu goreng, telur dadar, kecap manis, dan kerupuk. Semua bahan pelengkap ini menurut Chef Ragil sebenarnya tidak ada pakemnya, karena semua bisa menyesuaikan dengan selera dan permintaan dari pembeli ketoprak. Tetapi untuk menjadikan sebuah ketoprak itu enak, juga harus tahunya yang bagus. Gitu, tahunya yang kalau saya bilangnya sih tahu yang cukup premium ya, karena itu salah satu ingredients yang paling utama di ketoprak. Kedua adalah bihunnya. Bihunnya harus yang pas ketika dimakan dengan bumbu kacang itu, bukan bihun yang kering. Karena bihun berbagai macam jenisnya. Carilah bihun yang memang kalau direbus itu dia memang agak lembut dan agak seperti masih basah, tidak kering sama sekali. Nah, ketoprak buatan Chef Ragil pun siap disajikan. Sekilas terlihat sama dengan ketoprak Ciragil, baik dari tekstur bumbu kacangnya maupun tampilan penyajiannya. Tapi bagaimanakah dengan rasanya? Apakah sama juga? Tim Secret Story akan melakukan uji rasa kepada beberapa orang secara acak yang sama sekali tidak mengetahui proses pembuatan makanan ini. Aku udah cobain dua-duanya ketopraknya, tapi rasanya kacangnya lebih enakan ini sih.
Kalau yang ini enak tapi kurang aja rasanya. Tapi sama-sama suka kok Kak. Yang merah itu agak lebih sedikit kurang berani bumbu. Jadi menurut aku lebih menonjol yang bumbunya yang putih nih. Kalau menurut aku tadi yang merah sama sih sama kayak Tavia, agak sedikit kurang bumbu. Jadi lebih luget yang piring putih. Dan lebih pedas, lebih berasa pedasnya. Iya. Dan hasilnya ternyata cukup seimbang loh. Ada yang suka dengan cita rasa ketoprak abang-abang gerobak, namun banyak juga yang menyukai ketoprak racikan ala Chef Ragil. Tetapi keduanya terbukti sama-sama enak.